Pak Hasman Samsul sekelaku Sekretaris eh, TPPS Provinsi Sulawesi Tengah yang masih terus kami coba perbaiki sehingga narasumber kami bisa ikut bergabung via Zoom. Semoga jaringan dalam beberapa menit ke depan ini baik ya. Baik, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ibu Erlianti. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk jaringan Zoom-nya sedikit terganggu. Kita sudah ada juga Pak Yasin, Camat Lampasiu, Ibu Erlianti. Oke, baik. Saya mungkin ke Ibu Erlianti selaku Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bisa digambarkan Bu untuk capaian-capaian kita untuk terkait penurunan stunting di tahun 2004 kemarin dan kira-kira apa strategi lagi yang coba ditempuh untuk lebih mempercepat penurunan stunting kita Bu? Iya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dulu dari Ketua TPPS karena ada undangan Ketua TPPS, Bapak Wakil Bupati, itu didelegasikan ke saya. Kemudian ada juga dari Kepala Dinas DPPKB, itu juga ada suratnya didelegasikan juga ke saya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa saya sebenarnya hanyalah anggota sekretariat. Iya, Jadi Bu. sekretarisnya adalah Kepala Dinas BPPKB, Iya. yaitu Ibu Lili Nabantilan. Tapi baik, saya sebagai orang yang didelegasikan untuk tugas ini ingin saya sampaikan bahwa capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh TPPS Kabupaten yang dalam hal ini sangat ditunjang oleh TPPS Desa dan TPPS Kecamatan, alhamdulillah sudah walaupun tidak belum kata orang mungkin belum maksimal, tapi kita sudah sangat mensyukuri karena prestasi ini boleh kita anggapin sebagai suatu prestasi karena hal ini sudah diakui oleh tingkat pusat, terbukti dengan menjadi Kabupaten Toli-Toli itu menjadi salah satu kabupaten yang penanganan stuntingnya dianggap terbaik, sehingga kami mendapat reward. Hal ini sekali lagi bahwa kerjasama dari TPPS Desa, Kecamatan, dan Kabupaten sehingga mendapatkan reward dari pusat sebagai TPPS terbaik. Kita mendapatkan tambahan anggaran yaitu insentif fiskal sebesar 5,9 miliar. Dan ini kami di beberapa OPD sudah melaksanakan kegiatan itu. Kemarin kita diundang oleh Kominfo, itu mereka membuat suatu podcast, dari itu hasil dari dana fiskal dari tim kita selaku tim 5,9 miliar dan itu sudah dibagi-bagi jadi kecamatan. Kemudian dari pusat dari provinsi itu sendiri kita mendapatkan 100 juta. Hal apa yang dilakukan tentu dilihat dari data dan laporan yang kami kirimkan termasuk dari aksi 1 yaitu 8 aksi konvergensi stunting itu kan semua dinilai dari aksi 1 analisa stunting sampai dengan review kinerja pada aksi ke-8 itu alhamdulillah kita pada poin hijau-hijau. Jadi dianggap kita punya laporan-laporan itu sesuai karena hal ini mereka turun lapangan untuk mengproses apakah laporan ini sama dengan kondisi lapangan dan alhamdulillah hasil proses mereka itulah reward yang kita terima. Jadi yang dilakukan dari sisi data, alhamdulillah jelas kita lihat bahwa ada penurunan di mana 2023 itu kemarin ada kenaikan, kemudian di 2021, 22, kemudian di 2023 itu ada penurunan itu 1,4%, sekarang itu menjadi 29%. Nah itu yang kami lakukan tentu dengan berbagai macam program dari beberapa OPD terkait. Jadi alhamdulillah kolaborasi yang dilakukan OPD terkait di TPPS Kabupaten sekaligus dengan para camat yang luar biasa sudah berjalan dengan beberapa lokus stunting. Itu memang sudah dibuktikan oleh turunnya tim dari pusat sehingga itulah beberapa reward yang sudah kami dapatkan. Oke, Ibu artinya di 2024 kemarin berapa angka stunting Kabupaten Toli-Toli dan ada penurunan berapa persen Bu? Ya, kalau di 2024 ini sesuai EPP GBM ya itu memang
sudah ada data, tapi kalau kita kan sebenarnya menunggu ini SSGI. Nah ini jujur kita masih belum tahu datanya ini seperti apa di 2024 ini. Apakah kita naik atau turun, kita belum bisa pastikan. Tapi kalau dari sisi EPPGBM itu ada sekitar masih ada 971 kasus. Dan ini kemarin sudah ada penurunan, tetapi yang kami sayangkan memang karena belum secara 100% hasil aksi ke-7 publikasi itu baru ada sekitar 82% posyandu yang terjangkau. Jadi data ini sebenarnya walaupun sudah di atas 50%, kami masih sangat berharap bahwa masih menunggu data yang 100%. Sehingga itu yang bisa kita jadikan acuan bahwa EPPGBM-nya sekian. Tapi yang pasti kalau dari hasil publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab aksi ke-7 itu publikasi yang sudah disampaikan. Oke, baik. Saya ke Pak Camat, Pak Yasin. Pak Camat, ini kan terkait penurunan stunting seperti disampaikan oleh Ibu Erlianti, ini perlu kolaborasi semua pihak. Salah satunya peran dari pihak kecamatan dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Nah, untuk Kecamatan Lampasio sendiri, bagaimana untuk evaluasi di 2024 kemarin, Pak Camat? Ya, baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Erlianti tadi seperti itulah adanya. Tentunya kami di kecamatan selaku TPPS kecamatan melakukan langkah-langkah, bahkan terjun langsung ke posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk penanganan. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu ada dana reward, kami pun di Lampasio telah menerima dan melaksanakan ada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan rembuk stunting. Kami ingin mengetahui persis, bahkan pada saat kegiatan tersebut kami juga mengundang sekitar kurang lebih 70-an, ya, sekitar 69 anak-anak yang langsung terdampak dengan stunting. Nah, kita berikan makanan tambahan pada waktu itu pada pelaksanaan rembuk stunting, dan juga kami melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan untuk memang diharapkan sama-sama berkolaborasi. Nah, beberapa kesimpulan-kesimpulan yang kami dapatkan termasuk juga dalam hal penggunaan dana desa, di mana berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan juga Menteri Desa bahwa untuk pemberian penanganan masalah stunting ini di dana desa tahun 2025 ini dialokasikan sekitar minimal 20%. Artinya minimal ini berarti tidak boleh turun dari 2, harus di atasnya 20. Nah, tentu langkah-langkah ini kemudian yang kami hubungkan dengan pemerintah desa, di mana kita tidak lagi artinya hanya di posyandu, tapi turun langsung bagaimana kemudian pemberian makanan tambahan ini memang betul-betul dalam bentuk siap dimakan, siap dikonsumsi, apalagi sekarang ini dengan program pemerintah pusat. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa semua komponen-komponen yang kami inginkan supaya melibatkan diri itu, pada prinsipnya memang penanganan ini bukan nanti pada saat pada saat bayi sudah lahir, tapi memang awalnya dari sejak usia remaja, ya, melibatkan tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, pembinaan kepada yang akan menikah, ya, karena pembentukan bayi ini sudah terbentuk di dalam rahim ketika dia sudah kawin. Nah, kalau ini tidak dijaga, biarpun bagaimana upaya kita setelah dia lahir, Pak, ini ya makanya muncul beberapa pendapat. Ada yang pendek belum tentu stunting, tapi kalau pendek pasti stunting. Nah, ini yang kita ingin buktikan. Sebenarnya kalau prosesnya dari awal itu harus dimulai dari kandungan. Nah, inilah yang kemudian kami tempuh, bagaimana kemudian strategi kami 2025 dalam rangka penanganan masalah stunting ini melalui pemerintah desa. Dan itu saat ini kami dalam hal penetapan APBD memang kami kawal ini supaya minimal 20% ini bisa jalan, kira seperti itu. Tapi itu gambaran angka-angka sendiri, Pak Camat, bisa digambarkan untuk Lampasio sendiri?
maksudnya angka anak kita yang Iya, masih jadi sesuai dengan data tadi, data yang saya sampaikan itu sekitar 69. Ya, 69 orang yang dari beberapa desa, bahkan ada juga desa yang sudah zero, tapi ada juga yang katanya stunting ternyata ya mungkin pengaruh gizi buruk. Ya, kemudian kekurangan vitamin apa semua. Jadi kan dia tidak pendek tapi kelihatannya seperti itu. Kita tidak tahu persis secara teknis bagaimana menentukan seseorang itu stunting. Yang pasti untuk data Lampasio sampai hari ini itu sekitar 69. 69. Ya, ini artinya 69 anak yang kategori stunting. Pantauan Pak Camat, apakah memang mereka dari golongan, mohon maaf, keluarga kurang mampu atau bagaimana? Karena ini kan stunting juga terkait pola asuh ya. Ini. Iya. Bagaimana Pak Camat melihat hal ini? Secara umum sebenarnya ya seperti itulah kenyataannya. Jadi ada keluarga yang tidak mampu, ada juga yang mampu. Ya mungkin dari pola asuhnya yang menyebabkan sampai dikatakan stunting. Jadi yang kurang mampu ini mungkin lebih besar dia punya persentase. Ya. Oke. Baik, mendengar masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi, dan kita akan coba jeda sejenak untuk memperbaiki komunikasi sehingga kami bisa juga mengundang narasumber lain yang sudah bersiap bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam topik strategi penanganan stunting 2025. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus. Iyo kak Mace, berarti itu tuh sama nih, saya juga hamil Mace. Yo memang kita harus jaga kita untuk anak ini supaya nanti dari tubuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat. Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana Mace? Yo sudah Mace, jangan tarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah. Resep kehamilan kayaknya. Itu lagi. Ayo ke posyandu. Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama. Sayang. Siapa? Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok. Ya mau cewek atau cowok enggak masalah no. Yang penting enggak stunting no sayang. Stunting? Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti enggak mau stunting. Waduh, takut Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Hah? Apa Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada? Oh Tuhan, tadi mau. Pokoknya orang dua mesti kawin. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih?
Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi, Strategi Penanganan Stunting 2025. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi dan salam sehat selalu. Baik, pagi hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung bersama kami via Zoom. Yang pertama, saya coba sapa Pak Asman Samsul selaku Sekretaris TPPS Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf tadi sedikit gangguan teknis Pak. Dan yang berikutnya juga Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Tritoli. Selamat pagi Pak Jemi. Selamat pagi Bang Ardono. Salam takzim kami kepada narasumber, ada Pak Kasman, ada Pak Yasin, dan Sekretaris TPPS Kabupaten Tritoli, dan seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Tritoli, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Buol. Oke. Baik, menarik sekali topik kita, strategi penanganan stunting 2025. Tadi di awal juga sudah digambarkan bagaimana terkait penanganan stunting di Kabupaten Tritoli oleh Ibu Erlianti Pat Hakim selaku anggota tim percepatan penurunan stunting Kabupaten dan juga Pak Yasin, Camat Lampasio. Baik, sebelum ke Pak Jemi, saya ke Pak Asman Samsul selaku Sekretaris TPPS Provinsi Sulawesi Tengah. Pak, mungkin di awal ini bisa digambarkan untuk Sulawesi Tengah sendiri dan untuk Kabupaten Tritoli. Pantauan dari TPPS Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana penanganan stunting yang telah dilakukan di 2024 dan apalagi strategi yang akan dilakukan di 2025 sehingga penurunan stunting di Sulawesi Tengah lebih maksimal, Pak. Silakan. Ya, terima kasih untuk dan dalam hajat TPPS untuk bergabung untuk menyampaikan tentang hasil TPPS yang kita lakukan kemarin untuk pelaksanaan 2021 sampai 2026 kita menggunakan Pepres tentang penyelenggaraan percepatan, di mana dalam Pepres itu kita menganut 5 pilar, salah satu paling penting. Pilar pertama komitmen, yang kedua tentang urgensi dan evaluasi. Nah, dengan pertanyaan dari RRI 2020 setengah dan untuk kita lihat dari capaian hasil kesehatan di Indonesia 2024 ini belum menunggu, tapi kita mendapatkan informasi bahwa masih 27,2 setengah. Tritoli itu sendiri, terima kasih untuk menurunkan angka prevalensi, walaupun itu masih jauh dari target. Di mana Sulawesi Tengah itu sekitar 21%. Nah, kita di Sulawesi Tengah ada yang tercapai karena secara nasional persen. Nah, untuk 2024 kemarin, gambarannya bahwa untuk menilai kinerja di kabupaten kota, kita menggunakan pendekatan pada kinerja, 8 aksi kompetisi, dan alhamdulillah menginput Banda. Di situ kita bisa monitor beberapa yang bisa mendukung stunting, walaupun yang disampaikan itu belum juga banyak mencapai yang diharapkan. Itu Pak untuk 2020. Oke, baik.
Ya, saya ke Pak Jemi Sub, anggota DPRD Kabupaten Toli yang juga konsen dengan bagaimana penanganan stunting di daerah. Pak Jemi, dari DPRD sendiri, bagaimana melihat terkait upaya penurunan stunting yang telah dilakukan? Dan kira-kira apa masukan untuk 2025 sehingga stunting ini bisa penurunannya lebih cepat dan tentunya pencegahan juga lebih maksimal. Jangan sampai anak-anak kita yang stunting diturunkan tapi muncul stunting-stunting baru. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Samuel. Jadi kalau kita tanya berkenaan dengan sejauh mana Kabupaten Toli itu serius menanggulangi stunting, maka kalau kami dari DPRD Kabupaten Toli, maka kita melihat dari keseriusan kita untuk menempatkan berapa besar anggaran yang kita alokasikan untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Toli. Kan seperti itu. Sekarang saya cuma mau mengcounter apa yang disampaikan oleh Ibu Erlianti tadi. Di tahun 2024, alokasi anggaran kita untuk penanggulangan stunting itu ada di angka kurang lebih itu 10 miliar. Oke, catat baik-baik. Artinya 5 miliar dari dana yang berada di PPD, termasuk dana yang dikoordinasi oleh tim percepatan penanggulangan stunting, dan 5 miliar itu berasal dari dana desa. Nah, karena total kita punya alokasi anggaran itu ada di angka 10. Sekarang, kan di tahun 2025, berapa besar alokasi anggaran yang kita tempatkan itu? Kan begitu pertanyaannya, sehingga menunjukkan bahwa kita serius atau tidak, begitu. Termasuk DPRD Kabupaten Toli, serius nggak mengawal ini? Nah, kita mengalokasikan anggaran di dalam pembahasan APBD tahun 2025 itu kurang lebih 31 miliar. Artinya ada peningkatan kurang lebih 300%. Nah, kalau kita ditanya oleh DPRD seberapa besar keseriusan kami mendorong untuk misalnya penanggulangan stunting, maksimum lebih itu ada di angka 31 miliar. Yang terdiri dari 14 miliar itu alokasi anggaran yang tersebar di OPD teknis yang di bawah koordinasi TPPS, dan kurang lebih 17,6 miliar itu dana desa. Karena dana desa yang kita tetapkan di tahun 2025 itu sebesar kurang lebih 88 miliar. 20%-nya itu untuk penanggulangan stunting. Nah, sekarang, kalau misalnya dengan angka tersebut, kita ambil saja misalnya data yang disampaikan oleh Ibu Erlianti tadi, bahwa di tahun 2024 itu, stunting kita itu ada di angka 824. Tetapi ingat bahwa di tahun 2023, kasus gizi kurang kita itu tinggi sekali, ada di angka 428. Nah, kalau kita rata-ratakan misalnya dari tahun, saya punya data series 5 tahun ini, kalau kita misalnya melihat tren data stunting yang ada di Kabupaten Toli dari tahun 2020 sampai tahun 2024, maka rata-rata kita di atas 1.000 kasus. Nah, sekarang, kalau kita mengalokasikan anggaran 31 miliar untuk penanggulangan stunting, maka kalau kita bagi dengan anak-anak yang mengidap stunting tersebut, yang kurang lebih ada 1.000 anak, kita bagi itu 31 miliar, maka kurang lebih itu ada kurang lebih hampir 31 juta per orang per anak per tahunnya. Oke, baik. Ya. Oke, saya potong dulu Pak Jemi. Artinya per bulannya itu kita per anak itu ada di angka 2,5 juta. Oke. Dengan angka 2,5 juta per orang per anak. Oke.
tidak turun? Ini Oke. yang menjadi pertanyaan kami. Oke, baik. Ya, saya ke Ibu Erlianti karena waktu kita ini. Oke, Ibu Erlianti, Pak Hakim, selaku anggota tim percepatan penurunan stunting. Sebenarnya untuk strategi kita penurunan stunting ini kan diharapkan lebih fokus kepada anak maupun kepada ibu hamil. Ini apa, Bu, langkah-langkah yang dilakukan selama ini sehingga penurunan angka stunting kita lebih maksimal, Ibu? Ya. Terima kasih. Saya juga ingin menyapa. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk Pak Jenny sama Pak Hasman. Kita Pak Camat. Baik, kalaupun strategi kita ya artinya pada sekarang ini kita masih tentu menjalankan apa yang dituangkan dalam aksi ke-8 ya, 8 aksi konvergensi stunting. Kita masih jalan karena ini masih pada bulan Januari. Tentu di Januari sampai Februari kita masih pada aksi ke-1 yaitu analisa situasi ANSIP, di mana kita melihat sudah membuat SK untuk lokus ya, untuk lokus stunting 2024. Nah, jadi strategi yang kita lakukan tentu masih seperti yang kemarin, walaupun kita sekarang ini melihat bagaimana lagi marak-maraknya ini MBG, makan bergizi gratis. Ya, ini mungkin menjadi salah satu cara dari pusat tentunya ini memang sudah sampai ke tingkat desa juga. Hal-hal yang kita lakukan saat ini tentu adalah pencegahan. Salah satunya adalah bagaimana cara mencegah stunting dari hulu, dari remaja. Bagaimana 1000 HPK itu kita terapkan kembali karena sangat kita harapkan para catin, calon pengantin sehingga itu bisa terpantau lewat LC-MIL yang sekarang ini pada versi ketiga elektronik siap menikah dan hamil itu menjadi salah satu strategi, di mana strategi-strategi lainnya tentu ada pada OPD-OPD lainnya. Nah, seperti yang disampaikan, terima kasih banyak kalau memang kita paham bahwa dukungan itu tidak akan kita capai. Kondisi ini di mana pada 2021 ini 29,3%, itu kemudian 2022 naik 1,4% karena menjadi 30,7%, dan alhamdulillah di 2023 menjadi turun 29% menjadi 1,7%, sehingga saya sampaikan tadi alhamdulillah kita dapat reward dari pusat dengan 5,9 miliar dari dana fiskal, kemudian dapat 100 juta dari provinsi. Itu bukti bahwa Kabupaten Toli-Toli dalam penanganan stunting itu cukup serius, sehingga perhatian dari pusat ataupun provinsi kita diberi reward seperti itu. Nah, kita memang sekarang menunggu hasil dari 2024. Dari hasil EPPGBM bahwa 2024 itu ada 971 kasus. Tapi kita dari hasil publikasi aksi ke-7 kemarin dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu ada turun menjadi 743 kasus. Tetapi sekali lagi itu masih dari 82% posyandu, belum 100%. Nah, ini yang kita masih menunggu utamanya dari SSGI. Nah, strategi yang kita lakukan tentu membawa yang kemarin sudah kita lakukan, tentu lebih serius dengan harapan bahwa kolaborasi antara TPPS desa, TPPS kecamatan, dan TPPS kabupaten, dalam hal ini TPPS kabupaten, sudah pasti di dalamnya ada DPRD yang kita harus akui sangat membantu, utamanya dari sisi anggaran. Kita juga berbuat seperti apa kalau tidak ada dukungan anggaran, sekalipun di bawah itu sudah maksimal bekerja, tapi tentu harus ada sisi anggaran, dan itu hanya bisa dukungan itu dilakukan oleh DPRD yang masuk sebagai pengarah dalam TPPS kabupaten. Jadi strategi yang kita lakukan insya Allah akan kita lebih semangat lagi lah dalam berharap bahwa di SSGI 2024 sangat kita harapkan bisa ada terjadi penurunan. Oke, mungkin sedikit Ibu Erlianti. Tadi kan kalau tidak salah Pak Jemi singgung dengan anggaran yang sekitar 31 miliar kalau dibagi dengan sekitar 1.000 anak yang masih mengalami stunting itu kira-kira berapa juta. Nah, mungkin sedikit digambarkan dengan anggaran yang banyak itu apa sih yang diintervensi langsung kepada baik ibu hamil maupun balita kita sehingga angka stunting itu cepat gitu, Bu. Mungkin singkat sebelum saya ke narasumber lain. Ya. Kalau saya mohon maaf kalau dari sisi anggaran mungkin lebih tepat di Bapeda ya Pak. Saya harus jujur tidak terlalu tahu alokasinya kemana semua, bahwa ada 31 miliar. Kalau di kami sendiri terus terang kami ini cuma mendapatkan itu dari pusat, dari dana BOKB. Dari dana BOKB itu ada 8 aksi konvergensi stunting, kemudian ada TPK, tim pendamping keluarga.
kemudian ada kegiatan dasar, dan kami dari kabupaten, karena mungkin kami di sekretariat, tapi alhamdulillah kita dapat kemarin yang dari dana fiskal yang kemarin 5,9 miliar. Nah di 2025 ini alhamdulillah kita ada dapat DBH itu untuk penanganan penanganan stunting dari hulu itu kepada para remaja, para genre, para pik remaja, pusat informasi konseling remaja itu yang akan kita seriusi untuk melakukan pembinaan itu kami. Oke. Baik, saya ke Pak Yasin, Ya. Camat Lampasio. Pak Yasin berbicara tentang strategi penanganan stunting selain intervensi langsung kepada anak dan bayi. Ini kan juga banyak faktor yang menyebabkan stunting, salah satunya pernikahan dini dan juga pola hidup ya, karena kebersihan dan sanitasi ini juga menjadi faktor yang bisa menyumbang stunting. Nah untuk Lampasio sendiri bagaimana juga strategi-strategi yang coba dilakukan tentunya dengan kehidupan masyarakat di pedesaan ini kan juga perlu pendekatan dan penyuluhan yang lebih intens begitu. Silakan Pak Yasin. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada pelaksanaan di akhir tahun 2024 kemarin, yaitu melalui dana yang diberikan kepada kami, itu telah dilaksanakan rembuk salah satunya. Kemudian langkah-langkah yang konkret juga kita sudah masukkan dalam rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2025. Nah tentunya selain itu ada beberapa poin-poin yang menjadi penekanan. Yang pertama barangkali menyangkut masalah gizi. Ya memang kita tahu persis kalau di wilayah pedesaan itu ya anak-anak kita ini sudah tidak terlalu artinya makanan ringan, kemudian makanan apa saja namanya makanan masuk di mulut. Nah itu jadi ini perlu peningkatan terhadap akses gizi. Kemudian menyangkut masalah ibu juga ini barangkali lebih difokuskan untuk menyusui anak ya, serta bantuan pangan dan edukasi gizi secara intensif ya. Jadi itu kemudian capaian yang lain juga yang kita harapkan bisa kita laksanakan yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk tadi sanitasi dan air bersih. Memang ya seperti itulah keadaan kami di kecamatan ini, berupaya terus untuk bagaimana kemudian langkah-langkah yang sudah diharapkan bisa kita capai itu ya secara perlahan-lahan mungkin bisa kita lakukan. Berarti termasuk bagaimana peningkatan akses ke posyandu juga terus digencarkan, karena ini menjadi salah satu dari 8 untuk strategi penurunan stunting itu, Pak Camat. Ya, jadi memang seperti itu, makanya kami dari pemerintah khususnya Porkopimcam melalui Babin Kantipmas, Babinsa dalam setiap kesempatan pelaksanaan posyandu ini boleh dikatakan kita jemput bola. Jadi berapa ini sudah kita lakukan sejak tahun 2024. Ketika ada kegiatan posyandu makanya kami dengan kepala puskesmas selalu koordinasi jadwal di mana posyandu pada saat ini itu akan kita datangi bersama Porkopimcam. Kemudian siapa yang tidak hadir pada saat itu kita akan datangi. Oke, baik. Saya ke Pak Asman Samsul, Sekretaris TPPS Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti apa yang digambarkan oleh narasumber kami tadi, ada Pak Jemi anggota DPRD, kemudian Pak Camat dan juga Ibu Erlianti. Nah, Bapak selaku Sekretaris TPPS Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, bagaimana Bapak melihat terkait hal tersebut? Tentunya dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten untuk penanganan stunting menuju Indonesia Emas ke depan, Pak. Ya, terima kasih Mas. Untuk provinsi dengan kabupaten kota termasuk Toli-Toli, komunikasi kami selama ini cukup bagus karena kami monitoring setiap bulan itu ada beberapa laporan yang kami harus minta dan mereka input melalui web banda, dan dari situ kita bisa monitor variabel indikator apa saja yang mereka sudah dapat dan capaian apa seperti apa, dan kami feedback juga kembali ke beberapa kabupaten apa yang belum dilaksanakan dan sebagainya. Saya terkait dengan DPR tadi, memang dalam strategi nasional 2025-2029 itu pada pilar pertama, dulu 2021 itu cuma komitmen pemerintah daerah, sekarang ditingkatkan menjadi komitmen politik. Artinya bahwa peran dari teman-teman
anggota dewan itu sangat diharapkan untuk mendukung kebijakan, baik kebijakan maupun anggaran segala macam. Karena dan itu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman di kabupaten. Karena kata kunci dari penanganan stunting ini adalah kolaborasi lintas sektor. Karena tidak mungkin teman kesehatan, KB yang menangani. Karena kita tahu bahwa persoalan stunting ini latar belakangi persoalan sensitif dan spesifik. Kalau spesifik, mungkin teman-teman di kesehatan bisa melakukan ini. Tapi yang sensitifnya ini, karena latar belakang anak-anak yang mengalami stunting itu berbeda-beda. Tadi Pak Camat sudah sampaikan, ada rembuk stunting. Jadi kami sarankan pada rembuk stunting betul-betul membahas kenapa stunting terjadi di wilayah masing-masing. Persoalannya apa? Karena saya sendiri melihat bahwa orang kekurangan gizi itu berarti persoalan makan, tidak makan. Persoalan itu. Tapi yang jadi masalah bukan persoalan ketersediaan pangan, persoalan pola asuh. Bagaimana membeli makanan yang bagus. Itu yang jadi masalah di sini. Nah itu yang kedua tadi Pak Camat juga, terima kasih Pak Camat yang sangat aktif yang menggerakkan posyandu, karena kata kunci untuk melihat stunting ini berkembangnya itu ada pemantauan pertumbuhan perkembangan anak. Kita harus lihat, kita bisa pastikan seluruh sasaran stunting ini itu datang di posyandu. Siapa mereka? Adalah anak usia 0 sampai 5 tahun. Ibu hamil, ibu menyusui. Nah inilah yang intinya. Tapi persoalan selama ini banyak sasaran kita yang tidak terpantau pertumbuhannya karena mereka tidak datang. Yang kalau kita lihat rata-rata yang namanya partisipasi masyarakat ya, kita bisa lihat dari DPRS-nya itu di Sulawesi Tengah sekitar 60-70%. Artinya ada 30% sasaran kita di luar tidak terpantau. Nah dikhawatirkan mereka lah yang mengalami stunting. Pada saat dilakukan survei oleh teman-teman dari pusat yang dilakukan secara random, mereka yang didapat. Nah itu yang tidak terpantau, nah, itu yang jadi masalah. Makanya strategi untuk tahun 2025 itu ada namanya edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan memastikan seluruh anak itu harus tercover. Ini nih yang punya peranan siapa? Tentu adalah pemerintah setempat, mulai Pak Camat, kepala desa dan tim pendamping keluarga yang ada di desa. Diingat bahwa tahun 2025 sampai 2029 nanti kita bergerak paradigmanya. Kita tidak ke kuratif lagi, tapi kita lebih ke hilir, itu promotif dan pencegahannya, preventif. Kan selama ini kan kita dapat anak stunting umur 3 tahun, itu kan sebenarnya sudah terlambat. Pada periode emas yang paling tepat adalah di saat itu ibu hamil, sampai anak itu dilahirkan 0 sampai 6 bulan, sampai anak itu berusia 2 tahun. Kalau 2 tahun lewat kita lihat anak stunting, saya bilang itu sudah reversibel. Artinya pertumbuhan dan perkembangan otak mereka sudah terbentuk di situ, tidak maksimal lagi bentuk itu. Makanya ke depan kita mencegah, kita kawal dari hamil sampai anaknya itu lahir, betul-betul pastikan mereka mendapatkan sesuai dengan intervensi gizinya sampai anak berusia 2 tahun. Itu namanya di adalah pencegahannya. Kita itu utamakan di situ. Itu. Karena ingat kalau anak yang sudah stunting, stunting saja. Yang kita hindari ini adalah anak yang berusia di bawah 2 tahun dan dalam kandungan. Makanya dalam kelompok sasaran. Jadi kalau kemarin itu percepatan penurunan stunting. Kalau ke depan nanti itu pencegahan percepatan penurunan stunting. Ada kata pencegahannya di depan. Dengan menempatkan pilar 1 sebagai komitmen politik. Ini apa Bapak? Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah nih, gubernur, bupati, dan Pak Camat, termasuk anggota dewan, karena ada kata politik di situ, yang harus mempunyai peranan besar di dalam penanganan stunting. Artinya memastikan ada kebijakan, memastikan ada anggaran. Yang paling penting lagi untuk pemerintah daerah, tolong lakukan tagging anggaran. Tagging anggaran itu tersedia anggaran, dan anggaran itu betul-betul terfokus kepada penanganan stunting sesuai masalahnya. Karena di dalam aksi konvergensi stunting pada aksi 1 itu ada analisis situasi, melihat apa penyebabnya sebenarnya stunting di wilayah A, di desa A, desa B. Tentu penyebabnya berbeda-beda setiap desa. Bisa saja toli-toli secara makro, itu toli-toli kalau kita lihat dari data dari provinsi, itu adalah akibat pernikahan anak. Nah, apakah setiap desa toli-toli seperti itu? Tentu tidak.
Oke. Ada juga mungkin persoalannya beda, mungkin persoalan sanitasi, persoalan ketersediaan air bersih, persoalan jambang keluarga. Nah itu yang perlu betul-betul ditetapkan di situ. Akhirnya oleh teman-teman Bapeda mungkin perlu DPR di situ melihat memfokuskan apa betul anggarannya betul untuk itu gitu loh. Baik ya. Baik, karena waktu kita sudah di ujung dialog kita, mungkin saya ke Pak Jemi sekaligus menanggapi dan closing statement karena waktu kita. Baik, Pak Jemi silakan dari DPRD dengan melihat tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Samdono. Jadi saya cuma mau sampaikan ke Pak Kasman. Ini informasi Pak. Kan data DTKS kita, data PKH kita, lantas data yang berkenaan dengan stunting itu tercatat dengan baik di BKKBN. Ada satu kolom yang menjelaskan tentang status keluarga dan ekonomi keluarga, Pak Kasman. Yang pertama itu namanya kategori keluarga, yaitu kategori keluarga gakin dan non gakin. Artinya kalau kita buka data kasus gizi buruk di Kabupaten Toli-Toli, gizi kurang, atau misalnya kasus gizi buruk, atau dulu di zamannya Soeharto ini dibilang busung lapar sebenarnya. Ya, itu menunjukkan bahwa 98% keluarga yang mengalami kasus stunting adalah keluarga miskin. Artinya identifikasi kita sudah jelas. Harusnya instrumen sosial kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk PKH, program keluarga harapan, data DTKS kita, data terpadu kegiatan sosial, itu harusnya mampu untuk diintegrasikan. Itu yang pertama yang jadi masukan. Lantas yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah, kalau dengan anggaran kurang lebih 31 miliar di tahun 2025, lantas penanggulangan stunting itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu kan kurang lebih 120 hari. Ya kan, setelah itu apakah status gizinya nanti akan turun dari stunting menjadi gizi kurang misalnya. Artinya hanya dibutuhkan waktu 121 hari untuk Dinas Kesehatan melakukan intervensi itu. Nah, dengan alokasi kurang lebih 31 juta per orang. Pertanyaan kritisnya, nah itu yang menjadi pertanyaan kami di dewan. Sehingga kami sangat berharap dengan alokasi anggaran kurang lebih 31 miliar di tahun 2020, harusnya prevalensi angka stunting Kabupaten Toli-Toli yang hari ini kurang lebih 29%. Harusnya kita mau turunkan berapa itu? Karena rata-rata nasional itu mentargetkan penanggulangan stunting itu di angka 18%. Nah sekarang ada gap angka 11%. Kalau misalnya dengan angka 31 miliar tersebut, itu angka stunting kita turunkan di angka berapa? Inilah yang harusnya dijawab dengan baik. Bukan melakukan koordinasi kiri kanan, lantas tidak jelas, tapi angka stunting juga tidak turun. Kan begitu, itu yang ketiga. Dan terakhir dari kami, kalau saya berpikiran kalau kami di DPR itu, udahlah tidak perlu rapat-rapat lah. Uang yang kita alokasikan 31 miliar itu kita aja kepada yang stunting tersebut dengan kategori keluarga miskin. Itu jauh lebih jelas daripada alokasi anggaran perjalanan, alokasi anggaran rapat kiri kanan, tetapi stunting kita tidak turun trennya. Kan begitu. Nah, ini barangkali masukan kami sehingga apa yang disampaikan Pak Kasman itu juga itu punya gambaran untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Terakhir kami sangat berharap melalui kesempatan ini, penanggulangan stunting itu merupakan program strategis nasional. Siapapun presiden, siapapun yang menjadi gubernur dan wali kota dan bupati itu harus konsen untuk bisa menurunkan angka stunting kita. Minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kita harus bergerak yang ke 18%. Baik. Kabupaten Toli-Toli ada di angka 29%. Dengan alokasi anggaran di tahun 2025 itu ada 31 miliar. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Ibu Erianti mungkin langsung ditanggapi dan sekaligus closing statement dari Ibu sebelum kita akhiri dialog kita. Silakan Ibu Erianti. Ya, terima kasih Pak. Berkaitan dengan kalau dikatakan rapat-rapat dan sebagainya ya, kita terus terang melaksanakan juknis Pak. Kita juknis pusat.
itu ada yang namanya 8 aksi konvergensi. Dimulai dari aksi pertama itu analisa situasi. Tentu dengan analisa situasi, tentu tim turun dulu yang mana yang bisa menjadi lokus stunting di situ. Kemudian kita ada program kerja. Kita membatasi program kerja itu hanya pada OPD yang menangani stunting. Untuk kita mengumpul data-data ini, apapun yang kita lakukan, kalau kita laporannya juga tidak bagus sampai ke tingkat pusat, bagaimana bisa kita dinilai? Dari hasil laporan yang kita lakukan, tim pusat itu turun, benar enggak, sesuai enggak ini? Ya itu, dan itu mungkin yang terjadi, ada yang namanya perjalanan dinas ya, dari atas ke bawah, atau kita mungkin koordinasi. Tapi di kita juga terus terang tidak ada ya koordinasi untuk kemana, kita ke kecamatan, dan itu untuk TPK ya Pak, tim pendamping keluarga. Nah, jadi kemudian rembuk stunting, kemudian ada review kinerja, kemudian ada publikasi dan sebagainya. Bagaimana mau publikasi Pak, tidak ada rapat, kalau tidak dilakukan publikasi tentu Dinas Kesehatan selaku PIC akan mengumpulkan seluruh kepala-kepala puskesmas dan tentu yang instansi terkait. Jadi kami sendiri sebenarnya kan hanya sekretariat Pak, tidak, karena program-program kerja yang lebih banyak itu mungkin ada di Dinas Kesehatan. Sangat heran. Terima kasih. Saya closing statement-nya aja bahwa masalah stunting ini adalah masalah kita bersama Pak, menuju Indonesia Emas 2045. Sangat kita harapkan memang keterlibatan. Kita juga jujur dari sekretariat kadang mikir Pak mau mengundang, jadi berpikir jangan-jangan kita undang, kenapa tinggal rapat-rapat terus, padahal kita melaksanakan ini memang bisnisnya seperti itu Pak. Kita melakukan ini di OKB itu ada kondisi seperti itu untuk melakukan rapat. Baik, terima kasih karena waktu kita tinggal 1 menit mungkin. Saya kasih kesempatan ke Pak Asman Samsul. Silakan Pak, 1 menit sebelum kita akhiri dialog kita. Ada 2 poin saya mau sampaikan. Dalam penanganan stunting tahun 2025, gunakanlah data hasil pendataan keluarga. Ada desil 1, desil 2, dan desil 3. Desil 1 adalah prioritas utama, yang kedua, dan seterusnya. Gunakan data itu sebagai dasar untuk melihat keluarga yang berisiko stunting masing-masing kabupaten kota. Data itu ada di desa, data itu ada di kecamatan. Tolong digunakan itu. Dan itu jadikan dasar, karena kita yang keluarga berisikonya. Yang kedua lagi, untuk teman-teman di Toli-Toli, sekitar bulan Februari Maret kita akan melakukan evaluasi kinerja stunting di tahun 2024. Jadi yang kita lihat adalah kerja-kerjanya 2024 seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi evaluasi bagi kami Toli-Toli itu seperti apa. Mudah-mudahan Toli-Toli bisa lebih bagus lagi. Itu aja Mas. Baik, terima kasih karena waktu kita. Terima kasih untuk Pak Camat yang sudah hadir langsung di studio telah memaparkan bagaimana strategi dari pemerintah kecamatan dalam rangka penurunan stunting untuk Pak Hasim Samsul, Sekretaris TTPS Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Pak Jimmy Yusuf, anggota DPRD Toli-Toli yang begitu kritis bagaimana dengan anggaran yang ada target penurunan stunting di Toli-Toli juga bisa terus ditekan. Dan juga untuk Ibu Erlianti Patah Hakim selaku tim percepatan penurunan stunting. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih, selamat pagi untuk Anda semua, dan kita berpisah, jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya, Harvey Malaiholo. Cica Kuswoyo. Nabila